detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna agama-agama samawi sebelumnya. Beliau merupakan satu-satunya manusia yang diutus menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempurnaan akhlaknya, beliau juga merupakan qudwah bagi seluruh umat manusia di masa ke masa. Kepergian Nabi Muhammad SAW di usianya yang ke-63 tahun lebih 4 hari sungguh meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi para sahabat dan seluruh umat Islam. Berikut adalah sinopsis detik-detik wafatnya Rasulullah SAW kembali ke hariban ilahi. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan tanda-tanda perpisahan ketika beliau sedang melaksanakan haji wada, dan setelah itu kesehatan Nabi Muhammad SAW sudah mulai menurun. Awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pergi ke Uhud. Beliau sholat atas orang-orang yang mati syahid, seperti orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Saat itu beliau naik ke atas mimbar dan berpidato, "Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian karena aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan demi Allah, aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalanku, tetapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah ini." Tepat hari Senin tanggal 29 Safar tahun 11 Hijriah, sepulangnya Nabi Muhammad SAW dari Baqi. Dalam perjalanan beliau mengeluhkan sakit kepala dan suhu tubuhnya meningkat. Nabi Muhammad SAW mengalami sakit selama beberapa hari. Pekan terakhir masa sakitnya, beliau memutuskan untuk berpindah ke rumah istri kesayangannya, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Tepat 5 hari sebelum wafat, suhu pada tubuh Nabi semakin tinggi. Lalu beliau bersabda, "Uyurkan air dari manapun ke tubuhku agar dapat menemui orang-orang dan memberikan nasihat kepada mereka." Setelah merasa agak ringan, beliau pun masuk ke dalam masjid dengan kondisi kepala yang terikat. Lalu beliau duduk di atas mimbar dan berpidato di hadapan orang-orang yang duduk di hadapan beliau. Hari Kamis, tepat 4 hari sebelum kepergiannya, sakit yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW tak kunjung membaik. Di tengah sakitnya, Nabi Muhammad SAW tetap mengimami sholat 5 waktu. Namun menjelang sholat Isya, kondisi Nabi Muhammad SAW semakin bertambah parah, sehingga beliau tak sanggup lagi untuk pergi ke masjid, dan beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya sebagai imam. Terdapat beberapa riwayat dalam literatur hadis yang menggambarkan perihal wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an berkata, ketika Rasulullah sakit parah pada saat wafatnya, dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air, kemudian dia menciumnya dan mengusapkannya ke wajahnya, lalu berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya kematian memang memiliki rasa sakit." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis tersebut menggambarkan kondisi Nabi Muhammad SAW yang sedang mengalami sakit parah dan bagaimana cara beliau menghadapinya dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah di detik-detik terakhir wafatnya Rasulullah SAW di pangkuan istri kesayangannya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Hembusan nafas terakhir Rasulullah SAW di detik-detik terakhir, Sayyidah Aisyah menarik tubuh Rasulullah SAW ke pangkuannya. Sayyidah Aisyah mengatakan bahwa ini adalah limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya, karena Rasulullah meninggal pada saat hari kelirannya, berada di rumahnya, berada dalam rengkuhan dadanya. Allah menyatukan ludah beliau dengan ludah istri kesayangnya itu. Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar masuk, Sayyidah Aisyah melihat Rasulullah SAW melirik siwak yang ada pada tangan sahabat beliau tersebut, dan Sayyidah Aisyah pun menawarkan kepada beliau untuk menggosokkan siwak itu ke mulut Rasulullah. Beliau pun mengiyakan dengan isyarat kepala. Digosokkanlah siwak itu perlahan pada mulut beliau. Kemudian Rasulullah mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana berisikan air yang ada di dekat tangannya. Diusapkanlah ke wajahnya seraya bersabda, "Tiada ilah selain Allah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya." Setelah bersiwak, kemudian beliau mengangkat tangan atau jari-jarinya dan mengarahkan pandangan ke langit-langit rumahnya. Terlihat bibir beliau bergerak-gerak seperti mengucapkan sesuatu. Sayyidah Aisyah pun sempat mendengar apa yang beliau ucapkan. Rasulullah SAW berkata, "Bersama orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka dari nabi, sadiqin, syuhada, dan solihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan rahmatilah aku. Pertemukanlah aku dengan kekasih yang maha tinggi. Ya Allah, kekasih yang maha tinggi." Rasulullah SAW mengulangi kalimat tersebut sebanyak 3 kali, dan seketika tangan beliau melemah. Saat sudah memasuki waktu duha dan cuaca sudah terasa panas,
Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang kepada kekasih yang maha tinggi, kembali ke hariban ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tutup usia pada tanggal 8 Juni 632 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di Madinah, Arab Saudi. Wallahu a'lam bishawab.